Di dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menilik sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di Batanghari, Jambi pada tahun 2017 yang lalu. Sudah lama memang, namun saya harap kita bisa sama-sama memetik pelajaran yang ada dalam kasus ini. Jadi ada si Joli atau pasangan selingkuh menghilangkan nyawa suaminya cuma karena ingin menuruti ajakan selingkuhannya untuk menikah. Yang menjadi perhatian saya adalah para pelaku dalam melakukan penghilangan nyawa korban gak nanggung-nanggung dalam usahanya. Bahkan pelaku sampai-sampai pergi berpuluh-puluh kilometer hanya untuk mendapatkan racun babi sebagai sarana penghilang nyawa. Lalu siapa pelaku? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Jadi begini. Di sebuah desa yang bernama Desa Danau Embat, Batanghari, Jambi, hiduplah sebuah keluarga yang harmonis. Sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dengan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut menempati sebuah rumah yang cukup layak untuk mereka tempati. Sebuah rumah yang cukup untuk menampung seluruh anggota keluarganya saat itu. Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Azroi sang suami dan Marlina sang istri sungguh nyaris sempurna. Selama menjalani bahtera rumah tangganya, hingga mereka diberkahi 2 putri yang cantik, nyaris mereka tidak pernah menemukan masalah yang berarti sama sekali. Azroi, si tulang punggung imam keluarga, adalah sosok yang sangat baik di mata keluarga. Ia sangat amat mencintai istrinya Marlina dan kedua anak-anaknya. Sebaliknya Marlina sang istri juga amat mencintai keluarganya yang telah mereka bina bersama-sama. Azroi selain dikenal sebagai sosok bapak yang teladan, ia juga dikenal sebagai orang pekerja keras dan cukup memiliki dedikasi yang tinggi atas profesinya. Saat itu Azroi bekerja di ladangnya sendiri. Ia memiliki beberapa petak perkebunan sawit yang ia rawat dan dia pakai hasil panenannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Selain hari-harinya ia kutatkan dengan mengurus kebun sawitnya sendiri, Azroi juga disibukkan dengan beberapa ekor sapi yang ia ternak sendiri. Dan hasil dari penjualan sapi-sapi yang berhasil ia ternak sendiri itu tentu ia berikan sepenuhnya kepada keluarga yang amat ia cintai. Semua pekerjaan di kebun sawit maupun di ternak sapinya ia urus sendiri. Awalnya semuanya berjalan normal-normal saja. Azroi tampak sanggup untuk menjalani segala aktivitasnya seorang diri. Hingga pada suatu hari, dikarenakan ia merasa tak maksimal jika ia kerjakan sendiri, berpikirlah ia untuk merekrut 1 orang karyawan yang akan dia tempatkan di perkebunan sawitnya. Dan tanpa berlama-lama, disebarlah info lowongan tersebut. Awalnya ia mengabari ke kerabatnya, sesama petani sawit. Kemudian lambat laun kabar itu pun menyebar hingga didengar oleh seseorang pria yang bernama Rudianto, yang saat itu berusia 30 tahun. Rudianto sendiri bukanlah orang baru di dunia persawitan. Namanya dikenal oleh para petani sawit sebagai kenek atau tukang panen sawit. Rudianto orangnya rajin bekerja. Selain itu, ia pun tak segan menjalankan segala perintah yang diberikan oleh majikannya. Saat itu tanpa berpikir lama-lama, diterimalah lamaran kerja yang diajukan oleh Rudianto. Dan di hari yang sama, mulailah ia bekerja di kebun sawit milik Pak Azroi, 43 tahun. Segala macam jenis pekerjaan mulai dari babat rumput hingga panen sawit, Rudi kerjakan semuanya dengan sepenuh hati. Apapun dia kerjakan demi terpenuhinya segala macam kebutuhannya. Saat itu Rudianto masih single. Kehadiran Rudi yang saat itu bekerja sebagai tukang panen di kebun Pak Azroi tentu diketahui oleh sang istri Marlina. Marlina sempat bertanya kepada sang suami terkait hadirnya Rudianto di kebun miliknya. Sempatlah Marlina skeptis dengan hadirnya Rudi di kebun miliknya, dikarenakan ia takut jika saja Rudianto mencuri hasil panen yang dihasilkan. Namun kala itu Azroi tentu meyakinkan Marlina bahwa Rudi adalah bukan sosok yang Marlina takuti saat itu. Berjalannya waktu, Rudi membuktikan bahwa kata-kata Azroi tentang dirinya itu adalah betul. Rudi tampak giat bekerja tanpa lelah. Ia pun juga selalu hadir tepat waktu di hari-hari kerjanya, walau tempat tinggalnya berjarak cukup jauh dari kebun. Di hari-hari yang berlalu itu pula, secara diam-diam Rudi menaruh perhatiannya kepada sang istri majikan, Marlina, yang saban hari datang ke kebun mengantarkan makanan untuk Azroi dan dirinya.
Awalnya Rudy yang menaruh perhatian itu tampak takut melihat dan menatap mata Marlina. Namun dikarenakan ia yakin bahwa Marlina memiliki tatapan yang sama, maka ia pun memberanikan diri untuk lebih sering-sering memandanginya. Isyarat mata yang Marlina berikan kepada Rudy mengisyaratkan ketertarikannya pula. Saat itu Rudy tentu bersenang hati dikarenakan nampaknya cintanya berbalas. Di tengah perjalanan karirnya sebagai pesuruh kebun sawit milik Azroi, Rudy lambat laun berhasil mengambil hati sang majikan Azroi. Kala itu dikarenakan Rudy masih tinggal menumpang di rumah temannya untuk tidur, dan juga dikarenakan jarak kebun dan tempat tinggalnya cukup jauh, maka dengan berbaik hati, Azroi menawarkan Rudy untuk tinggal di rumahnya. Tentu tinggal seatap dengan Azroi, Marlina, dan anak-anaknya. Rudy yang mendapatkan tawaran menarik itu tak mau berlama-lama untuk mempertimbangkannya. Ia langsung menerima tawaran tersebut dengan senang hati dan sumringah. Dan dari hal inilah bibit-bibit cinta yang terlarang yang melahirkan malapetaka bagi mereka semua bermula. Berbulan-bulan Rudy tinggal di rumah keluarga Azroi, tepatnya di RT 9, Desa Danau Embat, Jambi, membuat Rudy dan Azroi makin akrab. Azroi sang majikan seringkali memberikan motivasi untuk Rudy. Namun di tengah-tengah kebaikan yang Azroi tanamkan kepada Rudianto, ia malah terus saja melayangkan godaan-godaan mesra kepada Marlina. Marlina yang juga memiliki rasa yang sama dengan Rudy sejak dari kebun itu juga membalas setiap reaksi atau godaan yang Rudy layangkan saat itu. Dan dari tatapan-tatapan mata tersebutlah hubungan antara Rudy dan Marlina kian hari makin lengket. Mereka tidak peduli atas kebaikan yang Azroi berikan kepadanya. Hubungan gelap yang sedang berlangsung saat itu tentu mereka jalani di belakang Azroi. Dikarenakan mereka takut jika saja sang imam keluarga hingga tahu hubungan gelap mereka. Bahkan hubungan gelap yang terjalin antara Marlina dan Rudy tak sebatas hanya saling pandang saja. Mereka juga seringkali melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri tatkala Azroi sedang berada di luar rumah. Saking mesranya hubungan yang terjalin di antara sejoli ini, sampai-sampai Marlina dan Rudy memiliki nama panggilan sayang bagi keduanya. Ayah dan bunda adalah panggilan sayang mereka. Tiada gading yang tak retak, itu ibarat pepatah yang cocok untuk menggambarkan hubungan Azroi dan Marlina yang berjalan tampaknya langgang-langgang saja. Suatu hari Azroi dan Marlina terlibat cekcok mulut yang hebat. Cekcok tersebut tampaknya tak bisa dihentikan oleh siapapun kecuali oleh Azroi dan Marlina sendiri. Dan dari cekcok mulut tersebut muncullah emosi Azroi, sehingga ia pun melayangkan satu pukulannya yang tepat mengenai wajah Marlina. Marlina menangis jadi-jadinya. Azroi pergi meninggalkannya. Rudianto yang sedari tadi menyadari pertengkaran hebat yang terjadi, segera bergegas menghampiri Marlina yang kala itu sedang menangis. Dan dengan kasih sayangnya, meredalah tangisan Marlina kala itu. Dan sejak saat itu, perlakuan Marlina kepada sang suami berubah total. Marlina lebih sering diam dan tampak enggan bercengkrama dengan sang suami. Bahkan ajakan Azroi untuk melakukan hubungan badan dengan Marlina sering ditolaknya dengan berbagai macam alasan. Tentu saja penolakan yang diterima oleh Azroi membuatnya semakin murka kepada Marlina. Dan dari hal itu, semakin membuat Marlina semakin tak tahan. Singkat cerita, di masa-masa diamnya Marlina, Azroi secara sembunyi-sembunyi memperhatikan gerak-gerik Rudy yang tampaknya Azroi mulai curiga dengan gelagatnya. Hingga pada suatu hari, Azroi memergoki sejoli selingkuh itu sedang bermesra di kamar yang Rudy tinggali. Seketika murkalah Azroi, ia tumpahkan segala emosinya untuk memaki-maki keduanya. Hingga suara kerasnya terdengar oleh para tetangga yang berada di sekitar rumahnya. Sementara warga berdatangan, Rudy segera mengemasi barang-barang miliknya dan ia pun pergi meninggalkan rumah Azroi sebelum kemarahan warga menghakiminya. Kepergian Rudy dari rumah Azroi tentu menjadi sebuah kehilangan bagi Marlina, dikarenakan bunda tak bisa hidup tanpa ayah. Hubungan gelap mereka tetap berlanjut, walau kini Rudy tak ada di dalam rumahnya. Saat itu mereka terus menjalin hubungan dari handphone yang mereka miliki. Di hari-hari yang mereka jalani tanpa bertatap muka itu bukan malah melunturkan cinta mereka, tetapi batasan jarak yang mereka miliki saat itu
justru semakin membuat Rudy berniat ingin segera menikahi Marlina. Marlina yang mendengar ajakan tersebut tentu saja semeringah dan bahagia, dikarenakan saat itu hubungannya dengan Azroi sang suami tidak lagi baik-baik saja. Dan dari niatnya untuk menikah, muncullah niat keduanya untuk menghilangkan nyawa Azroi dengan terencana dan matang. Saat itu beberapa opsi untuk menghilangkan nyawa Azroi mereka bicarakan, mulai dari menciptakan sandiwara seolah-olah ia meninggal karena gandir, sampai memukulnya dengan benda tumpul. Namun kala itu, akhirnya mereka sepakat untuk menghilangkan nyawa Azroi dengan cara meracunnya dengan racun babi. Rencananya Rudy lah yang akan mencari barang itu dan Marlina yang akan membubuhkannya ke dalam makanan yang biasa disantap oleh Azroi. Singkat cerita, berangkatlah Rudy ke kota Jambi yang berjarak kira-kira 90 km dari desa Danau Embat. Dengan bersepeda motor ia tempuh 5 jam perjalanan pulang dan pergi. Sesampainya di kota Jambi, ia belikan beberapa kantong plastik racun babi yang akan ia pakai tersebut. Dan sesampainya di desa Danau Embat, ia berikan kantong berisi racun babi itu kepada Marlina. Keesokan paginya, Marlina membubuhkan racun itu ke dalam sarapan Azroi sebelum ia pergi berkebun. Dan tidak terjadi apa-apa dengan Azroi. Ia tampak sehat saja sepanjang hari. Gagalnya usahanya menumbangkan Azroi segera ia sampaikan kepada Rudy. Ia pun mengatakan, "Racun babinya tidak bereaksi. Dia masih sehat-sehat saja. Kau beli racun merek apa? Sepertinya kau salah membelinya." Mendengar kabar akan gagalnya misi, Rudy segera kembali menuju kota Jambi untuk membeli racun babi yang lebih ampuh. Singkat kata dan singkat cerita, setelah racun babi itu kembali diberikan kepada Azroi, tak pula lah tampak gejala-gejala orang keracunan. Azroi tampak beraktivitas normal seperti biasa. Misi kedua mereka gagal total. Rudy dan Marlina tidak habis akal. Mereka kembali merencanakan penghilangan nyawa dengan cara yang berbeda. 11 September tahun 2017, setelah rencana tersebut matang dipersiapkan, Marlina di sore itu menelpon Rudianto dan ia pun mengatakan, "Ayah, dia sudah keluar rumah. Ayah siap-siap ya di lokasi." Mendapat kabar tersebut, Rudy segera bersiap diri. Ia ambil sebuah kayu yang sudah ia siapkan dan ia pun menunggu di sebuah sudut perkebunan sawit yang menjadi jalan satu-satunya yang akan dilalui oleh Azroi menuju kandang sapinya. Sementara target belum terlihat, ia jatuhkan satu bonggol besar batang sawit tepat di tengah jalan. Tujuannya adalah agar Azroi tidak dapat melintas. Setelah sabar menunggu sekira 5 menit, muncullah Azroi mendekati batang sawit yang melintang di tengah jalan itu. Dikarenakan itu adalah jalan satu-satunya menuju kandang sapinya, berhentilah ia dan bermaksud untuk menyingkirkan kayu tersebut dari tengah jalan. Sementara Azroi tengah sibuk menghalau kayu itu, tiba-tiba Rudy muncul dari semak-semak kebun sawit tanpa banyak cakap. Ia menembakkan kayu itu ke arah kepala korban berkali-kali tanpa ampun. Mendapatkan serangan keras secara mendadak dan bertubi-tubi, membuat Azroi langsung tumbang dengan noda merah yang menggenang. Mengetahui korbannya masih bernafas, Rudy kembali menginjak-injak korban bagian wajahnya. Dan aksinya saat itu ia akhiri dengan menembaknya dengan sekuat tenaga hingga mantan majikannya tak bergerak. Dan seketika, Tuhan memanggilnya. Tubuh Azroi kemudian diseret menuju semak-semak kebun. Begitu juga dengan sepeda motornya, ia tutupi dengan pelepah-pelepah daun sawit. Setelah berhasil dengan misinya, Rudy tak buru-buru pergi. Ia sempat rebahkan dirinya tepat di samping tubuh sang mantan majikannya yang kala itu terbujur kaku. Sempat tertidur beberapa jam, akhirnya Rudy pun terbangun. Saat itu hari sudah menggelap dan kondisi TKP semakin mencekam. Rudy pun segera pergi dan mengabarkan Marlina bahwa ia telah berhasil menghilangkan nyawa Azroi. Tuntaslah misinya. Kasus ini bisa terungkap berkat adanya aduan seorang warga yang kala itu melintas dan mendapati sepeda motor yang terguling di semak-semak kebun sawit. Dan tak jauh dari situ, ia menemukan sosok tubuh atau jasad yang kemudian ia kenal adalah Azroi. Awalnya ia pikir bahwa Azroi baru saja mengalami laka lantas. Namun tak lama setelah polisi datang dan memeriksa penyebab kematiannya, barulah diketahui bahwa Azroi meninggal dunia bukan dikarenakan laka lantas, melainkan dihilangkan dengan sengaja. Pemeriksaan langsung ditujukan kepada Marlina, sang istri. Dikarenakan pihak polisi juga mendapatkan laporan bahwa belum lama sebelum kejadian ini, Marlina dan Azroi sempat terlibat keributan
yang disebabkan oleh orang ketiga. Awalnya Marlina menampik segala anggapan yang polisi layangkan kepadanya. Namun dikarenakan terus mendapatkan desakan, akhirnya mengakulah ia. Ia beberkan semuanya. Ia akui bahwa ia dan Rudianto lah dalang dibalik meninggalnya Azroi. Dan dengan cara dipancing oleh Marlina untuk datang ke rumahnya, Rudianto berhasil pula diringkus tak lama setelah akuan dari Marlina. Keduanya segera mengemban status tersangka. Dan segala kejahatannya mesti mereka bayar dengan kontan. Persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian kemudian memvonis Marlina dengan 20 tahun penjara dan hukuman seumur hidup untuk Rudianto. Dari video ini saya pribadi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban. Dan untuk kita semua, semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang bisa saja mengincar kita dimanapun kita berada. Amin. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir